Halo, nama saya Karin. Saya adalah seorang penyandang autoimun SLE atau biasa disebut lupus. Tetapi lihatlah saya tampak sehat kan? Kalimat ini juga yang sering disebut oleh orang-orang kepada saya. Ya, sebab lupus merupakan penyakit gangguan kekebalan tubuh yang mengenai organ dalam dari penyandangnya, sehingga tak tampak oleh mata atau invisible illness. Sebenarnya secara gejala bisa tampak dari dan di fisik, seperti munculnya ruam-ruam di kulit, butterfly rash atau ruam kupu-kupu yang muncul di kedua pipi wajah apabila terpapar matahari, kemudian rambut rontok. Tetapi karena gejala-gejala ini datang dan pergi secara tiba-tiba bagaikan jelangkung, menjadikannya tak selalu terlihat oleh orang lain. Kontrol ke dokter juga termasuk salah satu usaha yang harus dilakukan oleh penyandangnya, atau biasa disebut orang dengan lupus odapus, supaya bisa mengendalikan kondisi lupusnya tersebut. Hari ini adalah jadwal saya untuk mengunjungi DPL, dokter pemerhati lupus. Tapi sebelumnya, saya mampir dulu ke laboratorium Prodia untuk mengambil hasil lab. Lokasi laboratorium Prodia kebetulan dekat dengan Rumah Sakit Keramat 128 tempat saya biasa kontrol. Sama-sama di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Jadi saya bisa berjalan kaki setelah mengambil hasil lab tadi. Cuaca panas, sinar matahari yang terik, debu merupakan beberapa musuh utama bagi odapus. Karenanya, ketika berjalan kaki meskipun jarak dekat, saya wajib menggunakan pelindung. Di sini amunisi saya adalah payung, jaket, masker, dan sunscreen yang telah saya oleskan tadi sebelum berangkat ke sini. Nah, akhirnya saya sampai di Rumah Sakit Keramat 128. Di sini, saya berobat selalu dengan menggunakan BPJS. Tentu saja, harus mengikuti alur tata cara berobatnya. Mulai dari mengambil nomor antrian lalu mendaftar, berlanjut di tensi, dan menunggu dipanggil untuk masuk ke ruangan dokter. Sambil menunggu dipanggil, terkadang saya menyambi kerja. DPL saya di Rumah Sakit Keramat 128 ada 2 orang. Namun pada kontrol kali ini, ialah saya menemui Profesor Subairi Jurban. Profesor sendiri telah menangani saya sejak lama, semenjak saya pertama kali berobat di Rumah Sakit Keramat 128. Itu di tahun 2016. Bertemu dengan DPL seperti profesor saat ini merupakan salah satu sesi yang menyenangkan. Sebab, kalau ketemu DPL, artinya kan kita dievaluasi. Bagaimana keadaan lupusnya? Apakah ada perbaikan atau tidak? Selain berkonsultasi, seringkali profesor mengajak ngobrol yang ringan-ringan sembari bercanda, termasuk menyemangati saya. Buat saya, dan tentunya kawan-kawan yang berpenyakit sama, hal itu pasti sangat berarti. Oke, sekarang saya sudah selesai berkonsultasi dengan profesor. Sekarang tinggal ke farmasi untuk menebus resep obat dari profesor dan melakukan pendaftaran untuk berobat bulan depan di admisi BPJS Rumah Sakit Keramat 128. Kalau sudah selesai berobat, rasanya santai. Jadi, biasanya untuk pulang, saya memilih menggunakan transportasi umum. Pakai Transjakarta. Haltenya pun dekat dengan Rumah Sakit Keramat 128. Sedari dulu, saya memang selalu menyukai transportasi umum massal untuk mobilitas kemana-mana. Bedanya, sekarang saya harus lebih berhati-hati ketika melangkah. Sebab, saya telah melakukan operasi total hip replacement atau ganti panggul kanan dan kiri. Kedua operasi itu dilakukan di tahun 2021. Operasi THR pada 2021 bersama dengan kondisi kritis hingga mengancam jiwa yang saya alami di tahun 2017
merupakan fase-fase rendah dalam hidup. Dan lika-liku saya bersama si lupus. Tapi saya tidak pernah menyesali. Sebaliknya, fase tersebut dan kondisi saya saat ini telah mengajarkan banyak hal tentang hidup. Mengenai persahabatan, arti berjuang, cinta, harapan, keluasan dan kekuatan hati, pokoknya macam-macam deh. Kepada diri sendiri, saya selalu mengatakan, "Semangat Karin, terus berjuang dan berprasangka baik pada Tuhan." Dan selalu mengingat, karena hidup ini hanya sekali. Walaupun saya memiliki lupus, tapi saya tetap berusaha selalu memberi manfaat bagi kehidupan ini. Walaupun saya memiliki lupus, tapi lupus tidak menguasai jiwa, hati, dan pikiran saya.